pembelajaran seni budaya. Dan tidak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, serta dijauhkan dari wabah COVID-19. Dan tentunya tidak lupa kita patuhi protokol kesehatan dengan melakukan gerakan 3M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, menggunakan masker. Dan yang ketiga, menghindari kerumunan dan menjaga jarak minimal 1 meter. Baik, Ananda Ibu semua, sebelum memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu perkenalkan nama Ibu Umi Kalsum. Ibu bertugas di SMP Negeri 2 Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, MGMP Seni Budaya Rayon 1, dan Ibu mengajar mata pelajaran seni budaya. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu seni tari kreasi. Namun, alangkah baiknya sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga kita semua diberikan kelancaran, kemudahan dalam proses pembelajaran, serta anak-anak Ibu semua dapat dengan mudah memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Berdoa, mulai. Baik, Ananda Ibu semua, materi kita pada hari ini yaitu perkembangan ragam gerak dasar tari pada tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Namun sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian tari kreasi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang unsur pendukung tari kreasi. Yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan langkah-langkah penciptaan tari kreasi. Dan yang keempat, siswa mampu menyajikan tari kreasi sesuai iringan berdasarkan unsur pendukung tari. Materi pertama yaitu pengertian tari kreasi. Namun sebelum itu, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu semua, apa itu pengertian tari? Apa ya? Ya, jawaban anak Ibu benar. Tari adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui gerak yang ritmis dan indah. Nah, di dalam tari, gerak terbagi menjadi dua. Yang pertama, gerak murni, dan yang kedua yaitu gerak maknawi. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, gerak murni. Gerak murni adalah gerak yang tidak mengandung unsur makna apapun dan lebih mengutamakan nilai estetika atau keindahannya saja. Sedangkan yang kedua, gerak maknawi adalah gerak yang mengandung makna atau maksud tertentu. Selanjutnya, tari kreasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, tari kreasi berpolakan tradisi, dan yang kedua, tari kreasi tidak berpolakan tradisi atau non-tradisi. Nah, kembali Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, tari kreasi berpolakan tradisi, yaitu tari kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam hal koreografinya, musik atau karawitan, tata busana, tata rias maupun tata teknik pentasnya, dengan tidak menghilangkan esensi tradisinya. Yang kedua, tari kreasi tidak berpolakan tradisi atau non-tradisi, yaitu tari kreasi yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tari tradisi, baik dalam hal koreografinya, musik atau karawitan, tata busana, tata rias maupun tata teknik pentasnya.
Nah, contoh tari kreasi non-tradisi adalah tari kontemporer. Materi kedua yaitu unsur pendukung tari kreasi, yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama, gerakan. Yang kedua, musik pengiring. Yang ketiga, tata rias. Yang keempat, tata busana. Yang kelima, properti. Dan yang keenam, setting panggung. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, gerakan. Gerakan yaitu gerakan tubuh penari yang dinamis, ritmis, dan estetis yang menggambarkan karakter yang dimainkan oleh penari. Yang kedua, musik pengiring, yaitu musik yang mengiringi suatu tarian atau sebagai isyarat memulai atau mengganti gerakan penari. Nah, musik pengiring terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, musik internal, dan yang kedua, musik eksternal. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Musik internal adalah musik yang berasal dari dalam diri penari itu sendiri atau berasal dari anggota tubuh penari itu sendiri. Contohnya, tepukan tangan, petikan jari, hentakan kaki, maupun nyanyian. Dan selanjutnya yang kedua yaitu musik eksternal. Musik eksternal adalah musik yang berasal dari luar tubuh penari atau musik yang berasal dari instrumen alat musik atau alat musik itu sendiri. Yang ketiga, tata rias, yaitu riasan yang digunakan oleh penari harus sesuai dengan karakter yang dibawakan penari itu sendiri. Yang keempat, tata busana, yaitu penataan busana juga harus sesuai dengan karakter yang dibawakan oleh penari. Yang kelima yaitu properti. Properti adalah alat pendukung visualisasi tarian atau alat yang digunakan oleh penari pada saat menari. Contohnya selendang, payung, piring, dan lain sebagainya. Dan yang keenam yaitu setting panggung. Setting panggung adalah penataan panggung yang sesuai dengan tarian yang dibawakan oleh penari. Materi ketiga yaitu langkah-langkah penciptaan tari kreasi. Ada 8 poin. Yang pertama, menentukan ide gagasan atau tema tari. Yang kedua, menentukan judul tari. Yang ketiga, melakukan proses eksplorasi gerak. Yang keempat, melakukan proses stilisasi gerak. Yang kelima, menentukan pola lantai. Yang keenam, menentukan konsep musik. Yang ketujuh, menentukan tata rias, tata busana, dan properti tarian. Yang kedelapan, menentukan setting panggung. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tentang eksplorasi tari. Eksplorasi tari yaitu penjajakan atau proses pencarian gerak untuk memperoleh gerak tari yang diinginkan melalui proses berpikir, berimajinasi, merasakan, dan merespon dari suatu objek yang diperoleh dari panca indera. Objek tersebut dapat berupa rasa, suara, alam, maupun benda. Yang kedua yaitu stilisasi gerak, merupakan proses penghalusan gerak yang bertujuan untuk mengekspresikan perasaan seseorang untuk dikomunikasikan kepada orang lain yang mengarah pada bentuk-bentuk yang indah. Yang ketiga yaitu pola lantai. Pola lantai adalah garis-garis yang dilalui oleh penari di atas lantai. Pola lantai terbagi menjadi 2. Yang pertama, pola lantai garis lurus, dan yang kedua, pola lantai garis lengkung. Pola lantai garis lurus adalah pola memanjang vertikal
yang membentuk formasi lurus yang dilakukan oleh penari yang berjumlah lebih dari satu orang, baik lurus ke depan, ke belakang, maupun ke samping. Pola lantai garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Nah, pola lantai garis lurus juga dapat dilakukan dengan berbagai level, seperti level rendah dilakukan dengan posisi berbaring atau duduk, level sedang dilakukan dengan posisi berdiri atau jongkok, dan level tinggi dilakukan dengan posisi jinjit, melayang, dan melompat. Selanjutnya, pola lantai garis lengkung. Nah, pola lantai garis lengkung ini memberikan kesan yang lembut. Contohnya setengah lingkaran, angka 8, huruf U, huruf S, dan setengah lingkaran. Berikut contoh pola lantai. Cus, kita intip videonya. Materi terakhir yang akan Ibu sampaikan adalah bentuk-bentuk penyajian tari kreasi berdasarkan jumlah penarinya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, tari tunggal, yaitu tarian yang bentuk penyajiannya dibawakan oleh satu orang penari, bisa penari laki-laki maupun penari perempuan. Yang kedua, tari berpasangan atau duet, yaitu tarian yang dibawakan oleh dua orang penari secara berpasangan, baik muda-muda, mudi-mudi, ataupun muda-mudi. Dan yang ketiga, tari kelompok. Tari kelompok adalah tari yang bentuk penyajiannya dibawakan secara berkelompok, biasanya berjumlah 3 sampai dengan 12 orang penari. Berikut contoh gerak dasar tari yang akan Ibu kembangkan menjadi tari kreasi Melayu. Cus, lihat videonya. Lenggang 1 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak inam 1 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak joget 1 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, Ananda Ibu semua, selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tari kreasi adalah suatu gerakan tarian yang terlepas dari kaidah-kaidah yang sudah ada, serta temanya dibebaskan, sehingga menjadi tarian yang diciptakan sesuai dengan pengalaman dan keinginan yang membuat atau koreografer. Yang kedua, unsur pendukung tari kreasi terbagi menjadi 6, yaitu gerakan, musik pengiring, tata rias, tata busana, properti, dan setting panggung. Yang ketiga, langkah-langkah penciptaan tari kreasi terbagi menjadi 8, yaitu menentukan ide gagasan atau tema tari, menentukan judul tari, melakukan proses eksplorasi gerak, melakukan proses stilisasi gerak, menentukan pola lantai, menentukan konsep musik, menentukan tata rias, tata busana, dan properti tari, serta menentukan setting panggung. Dan yang terakhir, bentuk penyajian tari kreasi terbagi menjadi 3, yaitu tari tunggal, tari berpasangan atau duet, dan tari kelompok. Baik, Ananda Ibu semua, berikut tugas yang harus Ananda Ibu kerjakan. Yang pertama, tuliskan pengertian tari kreasi.
Yang kedua, jelaskan unsur-unsur pendukung tari kreasi. Yang ketiga, sebutkan langkah-langkah penciptaan tari kreasi. Yang keempat, jelaskan bentuk-bentuk penyajian tari kreasi. Yang kelima, buatlah gerak tari kreasi sebanyak 5x8 lalu divideokan. Tugas dikumpulkan pada Microsoft Teams sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Baik Ananda Ibu semua, berikut adalah contoh tari kreasi baru yang Ibu garap berdasarkan ragam gerak tari Melayu yang di dalamnya telah Ibu tuangkan unsur-unsur pendukung tari seperti gerakan, musik pengiring, properti, pola lantai, level, dan arah hadap. Tarian ini Ibu beri judul Rampak Berkasih. Selamat menyaksikan. Tolonglah sajian terabur sayang, terabur keselat Melaka. Tolonglah sajian terabur sayang, hanyut terabur keselat Melaka. Hasadi hati hendak berkunjung, oh sayang, apalah daya hati tak kuasa. Hasadi hati hendak berkunjung, oh sayang, apalah daya hati tak kuasa. Tudunglah saji dari Melaka sayang, hanyut ke hulu ke tanah Melayu. Tudunglah saji dari Melaka sayang, hanyut ke hulu ke tanah Melayu. Hati-hati hendak berkata, oh sayang, apalah daya hatiku ragu. Hasadi hati hendak berkata, oh sayang, apalah daya hatiku ragu.
dalam siapa yang tahu. Paketi-paketi suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati di dalam siapa yang tahu. Lima lah lima, buah delima, masak sebiji di balik daun. Budilah Tuhan kami terima, buat kenangan berpanjang tahun. Paketi-paketi suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati di dalam siapa yang tahu. Paketi-paketi suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati di dalam siapa yang tahu. Ujolah bawa delima batu, anak 9 di tapak kamu. Walaupun jauh beribu batu, hilang di mata, di hati kamu. Pura-pura bingung hati di dalam siapa yang tahu. Paketi-paketi suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati di dalam siapa yang tahu. Apalah tanda kota melawan, lampulah merah sebelah kiri. Apalah tanda kita berkawan, ambil selendang sama benar. Paketi-paketi suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati di dalam siapa yang tahu. Paketi-paketi suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati di dalam siapa yang tahu. Pagilah hari surya bersinar, banyaklah orang kulit tebu. Walaupun banyak lagu didengar, yang buat joget lagu Melayu. Baik, Ananda Ibu semua, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap Ananda Ibu semua dapat mengerti dan memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Dan yang terpenting, Ananda Ibu semua dapat menggunakan ilmu yang telah Ibu sampaikan dan dapat menciptakan tari-tari kreasi baru yang bagus dan luar biasa. Dan sebelum Ibu tutup materi pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya secara bersama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.